Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Albert Sokobinatan dengan NIM 205-210-102. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan PPT yang berjudul Alat Bukti dan Hak Korban Tersangka, di mana itu dipelajari di mata kuliah litigasi pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Baik, alat bukti dan hak korban tersangka. Dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana atau hukum pidana formil disebut dengan strafvordering. Lalu dalam bahasa Inggris disebut criminal procedure law. Dalam bahasa Prancis juga disebut dengan code d'instruction criminel. Dan di Amerika Serikat disebutnya criminal procedure rules. Lalu menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang dimana diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana, dan hukum acara pidana memiliki ruang lingkup sendiri yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau disebutnya juga eksekusi oleh jaksa. Hal ini dipaparkan menurut pendapat Andi Hamzah. Lalu kita next. Di hukum acara pidana tersebut memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mencari dan menentukan kebenaran, pemberian oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan. Lalu juga ada 5 ilmu pembantu hukum acara pidana. Disebutnya antara lain ada logika, psikologis, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi. Lalu KUHP sendiri memiliki 5 tujuan, antara lain perlindungan atas hakikat dan martabat manusia atau disebut dengan tersangka atau terdakwa. Lalu nomor 2, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah. Lalu yang ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Lalu nomor 4, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Lalu, apa itu tujuan hukum acara pidana? Tujuannya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Lalu kita next. Terdapat alat bukti yang sah. Terdapat pada pasal 184 KUHP, yaitu yang menyebutkan tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lalu saksi. Saksi tersebut dalam peraturan perundang-undangan ada pada pasal 1 angka 26 KUHP didefinisikan saksi yang termuat adalah sama dengan definisi ke-6 KBBI yang disebutkan, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Lalu ahli. Ahli tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu UU nomor 8 tahun 1981, tidak menjelaskan tentang secara spesifik tentang definisi keterangan. Tetapi dalam pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu, dalam pasal 186 KUHP yang menyatakan keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sorry. Lalu sifat keterangan ahli ada dua, yaitu keterangan ahli yang bisa kita lihat di depan sidang. Lalu yang kedua, surat atau laporan yang tertulis yang diminta penyidik pada pasal 186, 187 huruf C KUHP. Lalu kita next pada surat. Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana sebagaimana disebut dalam pasal 187 KUHP atau disebut KUHP, bahwa surat terdiri dari satu, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengarnya, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Lalu nomor dua, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan. Lalu yang ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya. Lalu juga surat itu ada beberapa bentuk. Salah satunya berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang antara lain akta notaris dan PPAT. Lalu yang kedua, surat dalam bentuk diatur UU, akta kelahiran, KTP, IMB, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, surat keterangan dari ahli. Dan yang keempat, surat lain yang hanya berlaku jika isinya ada hubungan dengan alat bukti lainnya. Lalu alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk itu ada pada pasal 188 ayat 1 KUHP yang berisi tentang perbuatan atau kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Lalu pengertian lainnya ada dua. Salah satunya isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu tersebut. Lalu yang kedua, isyarat tersebut melahirkan petunjuk, yaitu kenyataan tindak pidana terjadi dan terdakwa pelakunya. Lalu cara mendapat petunjuk itu bagaimana? Ada pada pasal 188 ayat 2 KUHP atau disebutnya limitatif. Itu ada 3, tentang keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Dan ada peringatannya pada pasal 183 ayat 3. Lalu arif bijaksana dan mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan. Lalu terdakwa. Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang terdakwa, antara lain pasal 189 ayat 1 KUHP yang menyebutkan apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alaminya sendiri. Lalu ada juga pada pasal 189 ayat 4 KUHP tentang keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Lalu terdakwa di luar sidang ada pada pasal 189 ayat 2 KUHP dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, tetapi dengan syarat, ada 2 syarat di sini. Yang pertama, sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, lalu yang kedua, didukung dengan alat bukti yang lain, tetapi alat buktinya harus konkret. Lalu keterangan yang diberikan dalam penyidikan, BAP ditandatangani penyidik pada sanksi mahkota pasal 198 RKUHP. 1. Salah seorang tersangka atau terdakwa yang perannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang
sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana apabila membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. Lalu yang kedua, apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang perannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan pasal 197 dan membantu secara substantif mengungkapkan tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan tinggi. Lalu yang ketiga, penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota. Definisi tersangka yaitu antara lain tersangka diberi definisi sebagai berikut. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ada pada butir 14. Lalu terdakwa. Terdakwa tersebut adalah seseorang yang disangka atau tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Ada di butir 15. Baik, wa taufiq hidayat. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih.